Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita ke minggu ke-6 ya, tentang anggaran biaya operasional. Jadi kalau anggaran biaya operasional ini eh, tidak terlalu sulit, karena tinggal menghitung aja dari soal yang tersedia. Penting bisa menyusunnya. Kemudian cermat dalam mengerjakan soal, maka bisa menyusun anggaran biaya operasional. Definisi dulu, yang pertama, anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan, serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Dia dibagi menjadi dua, yang pertama anggaran biaya pemasaran, kemudian yang kedua anggaran biaya administrasi dan umum. Jadi ketika produk mau dipasarkan, nah tentu ada biaya ADM sama umum. Ini berkaitan dengan kantor, karena tentu ada fakturnya, ada kertasnya, termasuk di situ, di anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, kalau di biaya pemasaran berarti gaji pegawai pemasaran, biaya transportnya, sampai barang tersebut diantar ke konsumen. Ya. Masuk ke anggaran biaya pemasaran. Ini anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Ini contohnya gaji, kalau biaya ADM dan umum, gaji staf ADM, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran. Nah, ini masuk yang ADM ya. Gaji manajemen pemasaran berarti biaya pemasaran nih. Iklan termasuk pemasaran. Biaya pelatihan wiraniaga atau salesman-nya. Nah, ini silakan dibaca. Next, sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu, dan sebagian lagi bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas. Karena itu, di dalam proses penyusunan biaya pemasaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya tersebut. Kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya yang bersifat fix, jumlahnya adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas. Contohnya gaji itu cenderung tetap. Gaji ADM pemasaran cenderung tetap. Gaji wiraniaga ya, salesman-nya. Gaji penyelia wiraniaga berarti supervisor dari salesman. Biaya depresiasi kantor pemasaran, biayanya bersifat tetap jika seandainya dia menggunakan metode penyusutan tetap. Depresiasi gudang juga tetap. Biaya depresiasi kendaraan pemasaran itu juga tetap jika menggunakan metode garis lurus dan lain-lain. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode ke periode relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan yang disengaja. Kenaikan biaya tetap pemasaran yang disengaja dan direncanakan seperti kenaikan gaji staf pemasaran. Ya, soalnya dia mencapai target, melebihi target, bisa saja diberi bonus. Dan itu terkadang ya. Penambahan jumlah staf ADM pemasaran, penambahan jumlah wiraniaga, penambahan jumlah kendaraan pemasaran, perluasan gudang, dan sebagainya. Biaya pemasaran variabel adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Ini contoh biaya pemasaran yang bersifat variabel. Komisi penjualan, dasar alokasi biaya, jumlah volume penjualan. Biaya iklan, semakin banyak iklan maka semakin banyak juga biaya iklan. Biaya pergudangan, semakin banyak barang yang diproduksi maka tentu butuh space yang lebih besar. Kemudian biaya pengepakan, packaging, pengiriman, ya, transportnya, biaya kredit dan penagihan, administrasi pemasaran.
Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu, berarti biaya jenis ini adalah biaya yang dapat dikendalikan secara langsung jumlahnya. Jika perusahaan ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu biaya tersebut harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jika perusahaan ingin menambah biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas biaya tersebut dapat dinaikkan sesuai jumlah yang diinginkan. Oke. Anggaran biaya penjualan terdiri dari anggaran biaya penjualan, anggaran biaya pemenuhan pesanan. Biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan sebagainya. Biaya iklan itu bisa apakah dia beriklan di koran, media massa, media cetak, elektronik, termasuk biaya iklan. Pembuatan poster, baliho, komisi wiraniaga, komisi untuk tenaga marketingnya, dan biaya demo. Ya. Demo ini testernya ya, tester. Jika kan banyak tuh dikasih tester dan itu termasuk biaya itu dibebankan kepada biaya penjualan. Apalagi ada perusahaan yang baru meluncurkan produk baru. Oke. Next. Oke. Anggaran biaya pemenuhan pemesanan. Biaya pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi seluruh produk sesuai keinginan konsumen. Karena itu mencakup biaya pengudangan, packaging, dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan, serta administrasi pemasaran. Anggaran biaya pemasaran mencakup biaya iklan, korespondensi, angkut, contoh barang gratis, sampel, biaya gudang, pengepakan, penagihan. Nah, ini silakan dibaca. Anggaran biaya pemasaran tetap, yang tetap berarti terdiri dari gaji biasanya tetap ya, gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga atau supervisornya, biaya depresiasi aktiva, tetap pemasaran. Contohnya kalau mobil itu disusunkan berdasarkan metode garis lurus. Biaya variabel dan faktor yang berpengaruh, komisi penjualan, itu jumlah volume penjualan. Ya. Kalau jumlah volume penjualan meningkat, maka komisi penjualan meningkat. Ruang iklan dan frekuensi, semakin sering beriklan, maka biaya iklan akan tinggi. Misalnya kalau membuat mengiklankan di televisi ada, apalagi di jam-jam prime time, jam 8 malam, jam 7 sampai jam 9 malam, itu lebih tinggi biaya iklannya. Biaya pengudangan, biaya packagingnya, atau pengepakan, atau pengemasan, biaya packaging. Jumlah pesanan dan transaksi, ya, itu akan mempengaruhi pemberian kredit dan penagihan. Anggaran biaya ADM dan umum. Anggaran biaya ADM dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. PT Tintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Pada bulan November 2009, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk ADM adalah sebagai berikut. Oke, saya kopikan dulu soalnya ya. Oke, ini soalnya. Kemudian pertama, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Kemudian ini keterangan untuk
biayanya ya. Nah, gaji empat staf administrasi sebesar 96 juta. Ini yang tahun 2009. Dan dimintanya tahun 2010 nih. Gaji staf ATM sebesar 96 juta, gaji manajer 72 juta, gaji direktur 84 juta, biaya sewa kendaraan 36 juta, biaya korespondensi sebesar 6 juta, kemudian biaya telepon sebesar 12, biaya listrik. Nah, ini untuk tahun 2009, ini infonya. Yang diminta tahun 2010. Untuk tahun 2010, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya ADM dan umum. Perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut ini. Kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%. Berarti dari 96 dikali 120%. Ya. Nah, kemudian dapatnya 115.200.000. Itu kenaikan gaji staf administrasi. Oke. Kenaikan gaji manajer dan direktur 20% dan 15%. Direncanakan merekrut 2 orang staf baru. Gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Berarti tadi di sini kan 115.200.000 ya. Nah, kemudian dia ditambah ada 2 orang ADM baru. Maka 1.500.000 per bulan dikali 2 dikali 12. Oke. 36 ditambah 115.200.000. Maka dapatnya 151.200. Ya, hati-hati aja dengan soalnya. Oke, berarti sudah fix untuk gaji staf administrasi 151.200.000. Kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing 20% dan 15%. Nah, gaji 2 manajer 72 juta. Dikali kenaikannya berapa? Kenaikannya berdasarkan soal 20%. Jadi dikalikan 1,2. Ya, 86.400. Kemudian untuk gaji direktur kenaikannya 15%. Gaji direktur dari 84 kali 115%. Atau 84 juta kali 1,15. Bisa didesimalkan menjadi 96.600. Ya. Ini sudah kita perhitungkan. Oke. Titik hijau. Oke. Ini sudah. Biaya sewa kendaraan, katanya biaya sewa kendaraan 36 tetap. Kemudian biaya korespondensi tetap. Koresponden ini gimana? Ini biaya penaksiran. Nah, ketika kendaraan itu mau kita jual, mungkin ada calo, ada salesnya, ada makelarnya. Nah, untuk mengkorespondensi itu dikeluarkan namanya biaya korespondensi. Dan 6 juta, biaya telepon 12, karena sama ya dengan ini yang tahun 2009, kemudian biaya listrik sama. Oh, listrik mengalami kenaikan, Listrik mengalami kenaikan sebesar 20%. Listrik mengalami kenaikan sebesar 20%. Maka dari biaya listrik yang awalnya sebesar 18 dikali 1,2 ya, 21.600. Ini sudah kita cari, sudah oke. Kemudian biaya depresiasi gedung tetap 15 juta, biaya depresiasi kendaraan juga 24 juta tetap tidak masalah. Kemudian biaya lain-lain
Nah, 9 juta. Macam-macam biaya ADM. Nah, maka jumlahnya menjadi 469.800.000. Itu untuk biaya administrasi dan umum. Oke, kemudian di belakang ada perhitungannya ya. Ini juga. Oke, dia dimintanya menjadi laporannya triwulan. Kalau laporannya triwulan, ini kan per tahun ya. Ini per tahunnya. Nah, maka kalau dibuat laporannya kuartal, ya, maka akan jadi seperti ini. Januari, ya, Januari dari angka ini ya. Nah, berarti dibagi 12. Ini kalau laporan bulanan seperti ini, gitu. Nah, tapi kalau laporannya triwulan, angkanya ini. Karena 12 gaji ADM-nya 12.600.000 per bulan, maka kalau dalam 3 bulan, maka akan menjadi 37.800.000. Nah, jadi tergantung soal, apakah dibuat berbulan, apakah dibuat dalam triwulan. Ya, kalau triwulan berarti tinggal dikalikan aja komponen yang ada per bulan ini dikalikan dengan 3. Oke. Ya. Oke, tidak terlalu banyak untuk anggaran yang ini. Yang penting cermat aja dalam membaca soal, ya. Kemudian ikuti aja instruksinya. Nah, mudah-mudahan bisa untuk menyusun anggaran biaya operasional ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.